Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, dosen tutor mata kuliah algoritma dan pemrograman yang saya hormati. Pada video kali ini, perkenalkan, nama saya Wahyu Muhammad Ardianto, mahasiswa Universitas Terbuka Prodi Sistem Informasi UPPJJUT Purwokerto. Pada video kali ini, saya akan membuat video praktek, yaitu melakukan pengkodingan atau menulis kode program pada IDE untuk memenuhi tugas 3 ya. Baik, mari kita buka saja untuk instruksinya. Tugas 3. Untuk algoritma dan pemrograman ini. Jadi di sini kita disuruh membuat program sederhana menggunakan operator if dan array yang disediakan studi kasus seperti yang tugas 2 sebelumnya ya. Tetapi pada tugas 3 ini kita disuruh menambahkan array. Kalau si tugas 2 kemarin kan kita hanya sampai operator if saja. Di tugas 3 kali ini kita akan menambahkan array ya. Nah, array itu sendiri merupakan variabel yang dapat digunakan untuk menyimpan banyak data atau banyak variasi data ya. Sedangkan tugas 2 kemarin hanya menggunakan variabel integer saja dan juga if ya. Jadi di video tugas 3 ini kita menggunakan array, ditambahkan array-nya. Baik, jadi studi kasusnya yaitu adalah terdapat 3 jenis golongan karyawan ya. Golongan A itu dengan gaji sebesar 5 juta rupiah, golongan B dengan gaji sebesar 6.500.000 rupiah, serta golongan C yaitu sebesar 9.500.000. Nah, setiap gaji golongan itu akan nantinya disimpan pada array gaji ya. Nah, golongan A ini akan mengambil dari array 0 atau indeks 0. Sedangkan golongan B ini akan mengambil gaji dari array 1. Golongan C akan mengambil gaji pada array 2. Untuk persentase array-nya sendiri untuk jam lemburnya itu adalah 30%, 32%, 34%, 36%, dan juga 38%. Nah, ketentuannya adalah jika lemburnya 1 jam, maka gaji lemburnya 30% array lembur dari gaji pokok ya, dan array gaji sesuai golongan. Kemudian jika jam lemburnya itu 2 jam, maka gaji lemburnya itu prosentasenya 32% dari gaji pokok dan array yang sudah dituliskan ya tadi ya. Ketika 3 jam, maka persentasenya adalah 34 dari array lembur dan gaji pokok yang sudah dituliskan tadi. Kemudian kalau 4 jam itu persentasenya 36%, dan kalau misal lebih dari 5 jam, maka persentasenya adalah 38%. Sedangkan input pada program adalah golongan dan jam lemburnya. Sedangkan outputnya yang akan ditampilkan ke layar nanti ialah jumlah penghasilan, yaitu didapat dari gaji golongan ditambahkan dengan gaji lembur. Baik, untuk itu langsung saja kita praktek ya. Di sini saya akan menggunakan aplikasi Apache NetBeans IDE 19. Nah, langsung saja kita new ya.
langsung saja kita new, kemudian kita pilih Java class, kemudian next, kita beri nama tugas 3 algoritma, tugas 3 saja, kemudian finish. Langsung saja kita ketikkan sintaknya ya. Yang pertama yaitu adalah pastinya import java.util .scanner titik koma ya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke public class. Tugas 3 ya. Kemudian kita spasi dan kurung kurawal buka. Kemudian kita ketikkan lagi public class, public static void main string ya pastinya, kurung buka string karena ini bertipe data string. Kemudian lambang array satu dimensi adalah seperti ini. Kemudian args, kemudian spasi, kurung kurawal buka, enter. Setelah itu kita masukkan variabel karakter ya untuk golongannya, kemudian titik koma. Setelah itu kita masukkan variabel float karena kita akan memasukkan buah bilangan ya. Kemudian tanda array jangan lupa, kapok sama dengan kurung kurawal buka 5 juta, kemudian 6.500.000, kemudian 9.500.000. Dan kita tutup. Kemudian diakhiri dengan kurung kurawal tutup dan tanda titik koma, enter. Setelah itu kita masukkan lagi float array satu dimensi. Kemudian persenan untuk lemburnya ya, masih, kemudian kurung kurawal buka 0,3 f, kemudian 0,32, kemudian 0,34, kemudian 0,36. Kalau koma itu di IDE menggunakan tanda titik ya, bukan tanda koma. Koma untuk bilangan desimal itu menggunakan tanda titik. Kemudian 0,38, kurung kurawal tutup, titik koma, kemudian enter. Setelah itu kita masukkan variabel integer untuk jumlah lemburnya. Setelah itu kita masukkan lagi variabel float untuk menghitung gaji lembur, koma, dan juga penghasilan ya.
Setelah itu kita masukkan lagi variabel float untuk kapoknya sama dengan 0. Ini indeks ya. Kemudian kita masukkan scanner input data spasi sama dengan spasi new scanner dalam kurung system .in kurung tutup dan titik koma, kemudian enter. Setelah itu kita langsung print aja system.out.print ya. Nah, di sini kita nanti akan ditampilkan untuk memasukkan golongan karyawannya. Di sini akan ditampilkan ya tulisannya, yaitu golongan karyawan spasi kemudian titik 2 spasi lagi tanda petik 2 kurung tutup dan titik koma, situ enter. Setelah itu kita memasukkan golongannya sama dengan input data .next kurung buka kurung tutup .char.at kurung buka 0 kurung tutup titik koma, enter. Setelah itu kita print lagi untuk memasukkan jam lembur ya. Spasi titik 2 titik tanda petik 2 kurung tutup and titik koma dan enter. Setelah itu jam lemburnya kita masukkan juga untuk karakternya, input data next karena ini bertipe integer jumlah lemburnya karena merupakan angka, jadi kita menggunakan int ya. Kalau yang tadi untuk yang golongan ini kan menggunakan karakter yaitu huruf, jadi menggunakannya input data .next char.at itu untuk karakter. Kalau integer itu next langsung next integer saja, dan kurung buka kurung tutup titik koma dan enter. Setelah itu kita enter lagi, masukkan nilai if di sini kita mendeklarasikan fungsi if-nya ya. Nah, if jika itu golongan A, maka kurung buka maka kapoknya itu sama dengan kapok array, kita mengambil dari array 0 tadi ya untuk kapoknya, kemudian titik koma, enter. Setelah itu kita masukkan else if karena menambahkan kondisi lain ya. Golongannya itu sama dengan B. Awas penulisan hurufnya juga diperhatikan ya, jangan sampai salah ketik baik itu kecil ataupun huruf besar, itu sangat berpengaruh. Kemudian kapoknya sama dengan kapok array indeksnya ini, kalau misal golongan B itu 1 ya, kemudian titik koma, enter.
kurung kurawal tutup, else if lagi. Setelah itu kita masukkan golongan untuk C. Kemudian sorry, ini kurang tanda ya, kurung kurawal buka. Setelah itu kapoknya sama dengan menggunakan indeks 2 ya kalau kapok untuk golongan C itu. Kemudian enter, dan kurung kurawal tutup, enter lagi. Setelah itu enter. Lalu kita masukkan if untuk jam lemburnya ya. Jika jam lembur itu 1, kemudian gaji lemburnya itu adalah sama dengan, kita masukkan variabel float untuk melakukan perhitungan desimal dan bilangan desimal. Setelah itu kapoknya di sini nih. Jadi kalau untuk lembur 1 jam itu perhitungannya yakni adalah kapok, gaji pokoknya itu dikalikan dengan persen dari indeks 0 ya. Persen dari indeks 0, kemudian enter. Untuk jam kedua nanti akan menggunakan indeks 1, jam ketiga indeks 2, jam keempat indeks 3, dan seterusnya. Kemudian kita kurung kurawal tutup dan menggunakan else if untuk memasukkan kondisi yang lain. Kemudian gaji lemburnya itu sama dengan float kapoknya itu dikalikan dengan persen dari array 1 ya. Kemudian kita masukkan lagi untuk jam ketiga, else if jam lembur sama dengan 3, kemudian gaji lembur itu sama dengan masukkan variabel float, kemudian kapoknya dikalikan dengan persen dari indeks kedua. Kemudian kita masukkan lagi untuk kondisi jika lembur 4 jam. Jika jam lemburnya itu adalah 4 jam, maka gaji lemburnya itu sama dengan float, kemudian kapoknya dikalikan dengan persen indeks 3. Kemudian jika lebih dari 5 jam, kita cukup masukkan dengan else saja. Kurung kurawal buka, enter. Kemudian gaji lemburnya
sama dengan float kemudian kapoknya dikali dari persen indeks 4 ya. Ini di sini tidak ada untuk yang keempat, jadi kita langsung kita harus benar-benar teliti ya. Saya ulang, untuk indeks jam lembur 1 itu 0, untuk indeks jam lembur 2 itu 1, untuk indeks jam lembur 3 itu 2, dan kalau lebih dari 3 jam itu menggunakan indeks 3. Else gaji lemburnya itu sama dengan float kemudian kapoknya dikalikan persen dari indeks ketiga ya. Kemudian kita akhiri dengan kurung kurawal tutup, enter. Kemudian setelah itu kita tuliskan untuk penghasilan itu sama dengan kapoknya ditambah dengan penghasil gaji lemburnya. Gaji lemburnya, baiklah, titik koma, enter. Setelah itu kita langsung print saja system.out.println tanda petik 2, kemudian yang ditampilkan adalah untuk inputnya adalah jumlah penghasilan adalah titik 2 spasi tanda petik 2 kemudian ditambah spasi penghasilan dan kurung tutup titik koma dan juga enter. Kurung kurawal tutup lagi, setelah itu sudah. Nah, sekarang tinggal kita lakukan running ya. Coba kita running dulu. Nah, bisa ya. Jadi inputnya yaitu adalah golongan karyawan. Ini kita diminta untuk memasukkannya. Semisal kita memasukkan golongan karyawan A, enter. Jam lemburnya itu 3 jam. Maka jumlah penghasilan dia adalah 6.800.000. Kemudian jika kita menggunakan golongan karyawan B, jam lemburnya itu 4 jam, maka penghasilannya adalah 8.970.000. Karena gaji pokok dikalikan dengan 0,38 melebihi 3 jam ini ya, jadi hasilnya seperti ini. Kemudian kita coba lagi untuk yang golongan C,
jika lemburnya itu 1 jam adalah udah 2 digit ya, yaitu 11.870.000. Nah, sekarang coba kita jika melakukan input yang tidak sesuai, salah satu, nah pastinya 0 karena golongan karyawannya tidak didefinisikan oleh array ya. Jadi yang pertama kita harus menginputkan dulu untuk array satu dimensinya, yaitu di sini nih, float. Ini tanda array, ini merupakan simbol array. Tanda kurung spesial buka dan kurung spesial tutup ini merupakan array untuk gaji pokok, sedangkan ini merupakan array untuk persentase lemburnya ya. Nah, di sini kita masukkan fungsi if ya. Jika golongan A, maka gapoknya menggunakan indeks 0. Sedangkan jika golongan B, itu gapoknya menggunakan indeks 1. Jika golongan C, itu gapoknya menggunakan indeks 2. Nanti indeks-indeks ini akan digunakan untuk menyimpan gaji pokok array yang di sini. Seperti itu. Nah, untuk yang if gaji lembur ini menggunakan float, di mana dia akan menghitung gaji pokok dikalikan dengan persentase dari indeks 0 kalau 1 jam. Kemudian kalau indeks 1 untuk 2 jam untuk 2 jam lembur. Kalau 3 jam lembur itu indeksnya berarti 2. Kalau lebih dari 3 jam dia menggunakan indeks yang nomor 3. Setelah itu cara menghitung penghasilannya yaitu dengan gaji pokok ditambahkan dengan gaji lembur. Kemudian barulah di print, sistem out print ln, jumlah penghasilan adalah ditambahkan dengan penghasilan. Jadi seperti ini praktik saya mengenai pengimplementasian array menggunakan IDE NetBeans. Mungkin apabila dalam pengerjaan ini terdapat kesalahan, itu memang merupakan kelemahan saya pribadi, dan juga apabila terdapat perilaku dan juga tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih juga atas waktu dan kesempatan yang telah diluangkan oleh dosen tutor untuk dapat melihat dan menilai hasil praktik tugas 3 saya ini. Saya mengucapkan terima kasih. Mungkin sekian dulu video dari saya untuk pembuatan operator if dan array di aplikasi IDE ini. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.